Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sahabat GKI dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Sapaan Gembala. Dengan saya, Pendeta Emeritus Ruth R.N. dari GKI Sulung, Surabaya. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam hati kami yang terdalam, sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan kami, agar dengan demikian kami bisa mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Roma 5 ayat 8 demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, jika ada seorang yang memiliki reputasi buruk atau stigma negatif karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan datang ke gereja, bagaimana sikap kita? Pada suatu hari, seorang mantan pecandu narkoba yang sudah bertobat datang ke sebuah gereja. Dia berharap akan mendapat bimbingan bagaimana dia harus hidup sebagai orang percaya. Namun, apa yang dia dapat? Baru saja tiba di pintu gerbang, seorang yang mengenalnya sebagai pecandu menghardik dia dengan kasar dan berkata, "Ngapain kamu kesini? Apa kamu mau merusak anak-anak muda di sini?" Mendengar hal tersebut, dia segera berbalik dengan perasaan campur aduk, malu, kecewa, sedih, marah, dan lain sebagainya. Dan dia terhilang untuk selamanya. Saudara, kita semua bisa bersikap demikian jika kita tidak memahami paradoks mengenai kasih dan kekudusan Allah. Paradoks adalah dua hal yang nampak bertentangan, tetapi sebenarnya justru saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang seimbang akan sesuatu hal. Paradoks, kasih, dan keadilan Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Itulah yang digambarkan oleh salib Kristus. Paradoks terbesar di mana kasih dan kekudusan Allah bertemu. Kekudusan Allah tidak bisa tidak menghukum orang berdosa. Tetapi kasih-Nya mengutus Yesus Kristus menjadi satu-satunya manusia yang tidak berdosa dan mati disalibkan untuk menerima curahan murka Allah karena seluruh dosa umat manusia ditimpakan kepadanya. Dengan demikian, kekudusan Allah dipuaskan dan orang yang percaya dan menerima Kristus diselamatkan dari murka Allah. Jadi, kasih Allah tidak dapat dilepaskan dari kekudusannya, dan kekudusannya tidak dapat dilepaskan dari kasih-Nya. Gagal dalam memahami paradoks tersebut membuat banyak orang jatuh kepada ekstrim tertentu. Ekstrim kepada kasih Allah dan mengabaikan kekudusannya membuat orang bersikap permisif, menganggap berbuat dosa itu tidak apa-apa sebab Allah Maha Kasih dan Maha Pengampun. Sebaliknya, ekstrim terhadap kekudusan Allah dan melupakan kasih-Nya membuat orang mudah menghakimi dan menghukum setiap kesalahan kecil serta menolak orang berdosa tanpa ampun. Dampak dari kedua sikap ekstrim tersebut sangatlah mengerikan. Kita bisa jatuh ke dalam sikap mengasihi dosa dan membenci orang berdosa, sebab apa yang kita hakimi cenderung untuk kita lakukan. Akibatnya dosa semakin merajalela dan kita membuat orang berdosa merasa tidak memiliki pengharapan untuk diselamatkan. Karena itu, mari kita terus berlatih dan berlatih
untuk senantiasa berpikir paradoks dengan mata yang tertuju kepada salib Kristus, yang bukan hanya telah memberi teladan, melainkan juga kuasa kepada setiap orang percaya untuk bertumbuh semakin serupa dengannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami untuk dapat berpikir paradoks, sehingga kami menjadi seimbang, tidak jatuh ke dalam ekstrim apapun, dan kami boleh membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa, sehingga kami bisa menjadi saksi yang efektif bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.